Di balik megahnya proyek kereta cepat Wush, ada kisah yang jauh lebih dalam dari sekadar rel baja dan kecepatan 350 km per jam. Anggaran yang membengkak dari 80 triliun ke 120 triliun utang luar negeri ke Cina, dan bentrokan dua tokoh besar, Luhut dan Purbaya, membuka tabir arah ekonomi Indonesia yang mulai retak dari dalam. Sementara netizen membandingkan proyek kereta cepat Arab Saudi yang lebih murah dan efisien, kita mulai bertanya, sebenarnya kemajuan ini untuk siapa? Tonton sampai habis, karena ini bukan cuma soal kereta cepat, tapi tentang masa depan bangsa dan siapa yang harus menanggung biayanya. Kadang kemajuan itu terasa seperti fata morgana. Di kejauhan tampak megah bersinar, tapi begitu didekati, kita sadar ternyata itu cuma ilusi dari panas yang membakar. Beberapa waktu terakhir, dunia maya rame banget ngebandingin kereta cepat Indonesia dengan Arab Saudi. Di satu sisi, kita punya Wush yang katanya jadi simbol kebanggaan nasional. Tapi di sisi lain ada kereta cepat Haramain di Arab yang jaraknya hampir 4 kali lipat, biayanya justru jauh lebih murah, dan tanpa drama utang yang berlapis-lapis. Ironisnya, perbedaan itu bukan cuma soal angka, tapi cermin dari cara dua negara menatap makna kemajuan. Arab Saudi bangun jalur sejauh 450 km dengan biaya sekitar 60 triliun rupiah. Indonesia hanya 142 km, tapi butuh 120 triliun. Bayangin, satu Wush sama dengan 5 menara Burj Khalifa dari sisi anggaran. Tapi tetap aja, proyek ini dilanjutkan dengan dalih demi kemajuan. Katanya, ini simbol masa depan transportasi modern. Katanya, biar Indonesia setara dengan negara maju. Tapi makin lama, kalimat katanya itu justru terasa makin berat buat didengar, apalagi setelah laporan keuangannya mulai bocor ke publik. Karena nyatanya proyek ini dari awal memang bukan perjalanan cepat menuju kemajuan, tapi perjalanan panjang menuju utang. Rencananya dulu tanpa APBN, tapi belakangan malah minta disuntik dana negara. Biayanya membengkak dari 80 jadi 120 triliun, 75% dibiayai pinjaman dari China Development Bank dengan bunga lebih dari 3%. Lalu yang harus nyicil siapa? Ya kita semua, lewat pajak, lewat subsidi silang, lewat harga yang pelan-pelan naik tanpa kita sadari. Hebatnya semua itu dibungkus dengan narasi indah, infrastruktur untuk rakyat. Padahal rakyat cuma bisa nonton dari luar stasiun. Dan belum habis sampai situ, muncul lagi kisah yang lebih menarik, pertengkaran di lingkar kekuasaan. Dua nama besar, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, saling beradu pandangan. Luhut bilang proyek Wush ini dari awal udah barang busuk, tapi entah kenapa tetap dilanjut. Sedangkan Purbaya dengan tegas menolak kalau utang Wush akan ditanggung pakai APBN. Katanya, bukan tanggung jawab negara. Tapi kemudian publik bertanya, kalau bukan negara, lalu siapa? Bentrok ini nggak cuma soal pendapat, tapi kayak simbol retaknya fondasi ekonomi kita. Dua tokoh yang seharusnya satu arah, malah beda suara di depan publik. Bahkan kabarnya, di sidang kabinet mereka sampai nggak saling tegur sapa. Sebuah gambaran kecil dari bagaimana urusan ekonomi kita mulai kehilangan kompas. Luhut menuding pembengkakan biaya dan manajemen proyek yang amburadul. Purbaya melempar tanggung jawab ke BUMN yang terlibat. Dan di antara keduanya, rakyat cuma bisa geleng kepala. Karena ujung-ujungnya yang menanggung beban tetap masyarakat biasa. Kalau lu pikir ini cuma perdebatan teknis, lu salah besar. Ini soal arah bangsa. Karena di balik proyek-proyek besar yang katanya membangun negeri, ada pola yang berulang. Utang, pemborosan, dan ketidakjelasan tanggung jawab. Kita udah lihat itu di proyek listrik 35.000 megawatt, di food estate, di IKN, dan sekarang Wush jadi simbol terbaru. Bedanya, kali ini konfliknya pecah di depan publik, antara dua pejabat yang sama-sama pernah duduk di lingkar strategis Jokowi. Yang bikin menarik, perdebatan ini muncul di saat ekonomi dunia mulai goyah, inflasi naik, dan rakyat makin susah. Sementara itu, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dibanggakan. Katanya 5%, bahkan ada target 8%. Tapi coba lo rasain sendiri di pasar, di dompet, di harga beras, di listrik, di biaya hidup. Apa lo ngerasa ekonomi lo tumbuh 8%? Kenyataannya, daya beli turun, pengangguran terselubung naik, dan utang negara udah nyentuh ribuan triliun. Angka tumbuh di atas kertas,
tapi realitas di bawah tanah makin sesak. Yang lucu, di tengah situasi kayak gini, pemerintah justru berlomba bikin proyek baru. Seakan-akan pembangunan fisik bisa jadi obat untuk luka sosial. Padahal, tanpa fondasi ekonomi yang kuat, semua itu cuma ilusi. Karena yang bikin negara maju bukan seberapa cepat keretanya melaju, tapi seberapa adil pembagiannya. Dan kalau kita lihat dari data, proyek Hush justru makin memperlebar jurang itu. Harga tiketnya mahal, jangkauannya terbatas, bahkan operasionalnya merugi lebih dari 4 triliun per tahun. Ironi dari kemajuan yang katanya buat semua. Disinilah konflik Luhut dan Purbaya jadi penting. Mereka berdua sebenarnya mewakili dua wajah kebijakan ekonomi kita. Luhut, simbol pendekatan pragmatis. Asal jadi, yang penting cepat. Purbaya, lebih akademis dan defensif. Hati-hati dengan beban fiskal. Tapi sayangnya, keduanya juga bagian dari sistem yang sama. Sistem yang lebih sering mikirin proyek dibanding keberlanjutan. Jadi meskipun mereka bentrok, rakyat tetap di posisi yang sama. Jadi penonton yang bayar tiket paling mahal. Gue nggak bilang proyek besar itu jelek, kita butuh infrastruktur, kita butuh kemajuan. Tapi kemajuan tanpa arah itu kayak ngebut di jalan tol yang nggak tahu ujungnya di mana. Dan parahnya, makin banyak pejabat yang nyetir tanpa tahu siapa yang bayar bensin. Saat Luhut bilang proyek ini barang busuk, seharusnya itu jadi alarm nasional. Tapi malah tenggelam dalam perdebatan politik. Saat Purbaya bilang utangnya bukan tanggung jawab APBN, publik cuma bisa nanya, jadi tanggung jawab siapa? KCIC, BUMN, atau ujung-ujungnya diseret juga ke kas negara lewat jalan belakang? Sementara itu, di luar negeri, Arab Saudi malah bisa bikin proyek transportasi modern dengan efisien. Tanpa gaduh, tanpa markup, tanpa bentrok politik. Bedanya mungkin cuma satu, transparansi dan niat. Mereka nggak butuh tepuk tangan, mereka cuma kerja. Sedangkan kita lebih sibuk bikin narasi daripada ngerjain inti masalahnya. Dan setiap kali rakyat mulai bertanya, jawabannya selalu sama. Ini demi kemajuan. Padahal yang maju cuma datanya, bukan hidup warganya. Coba lo lihat lebih dalam. Pola utang luar negeri kita makin berat. Totalnya udah nyentuh ribuan triliun, sebagian besar buat infrastruktur yang belum tentu produktif. Kita seakan bangga bisa bangun cepat, tapi lupa kalau tagihannya juga datang cepat. Dan begitu ada pejabat yang beda pandangan, malah dianggap ancaman politik. Padahal perdebatan kayak Luhut dan Purbaya itu penting, asal diselesaikan dengan transparan. Masalahnya, di negeri ini, transparansi sering kalah sama pencitraan. Kalau lo perhatiin, setiap kali muncul masalah, selalu ada kambing hitam baru. Dulu salah cuaca, salah pandemi, salah global, sekarang salah manajemen. Tapi nggak pernah ada yang benar-benar berdiri dan bilang, iya, kami gagal menghitung. Semua saling lempar, saling jaga muka, saling cari aman. Dan rakyat cuma disuruh sabar, sambil dibilang, ekonomi kita kuat kok. Padahal di lapangan, orang makin susah beli beras, minyak, bahkan bayar kontrakan. Yang bikin miris, sebagian orang masih bangga dengan proyek ini. Mereka bilang, setidaknya kita punya kereta cepat sendiri. Gue setuju, itu prestasi teknis. Tapi prestasi tanpa akuntabilitas itu kayak rumah megah di atas utang. Lo bisa bangga hari ini, tapi anak cucu lo yang bakal bayar nanti. Dan kalau pejabat di atas aja udah nggak sejalan, gimana mau yakin arah ekonominya jelas? Kita udah terlalu lama ngeliat pembangunan kayak kontes gengsi. Siapa yang punya proyek paling besar, paling viral, paling cepat diresmikan. Tapi lupa bahwa tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan, bukan sekadar kecepatan. Dan saat rakyat mulai kehilangan rasa percaya, itu artinya ada yang salah di inti sistemnya. Karena negara kuat bukan karena pejabatnya saling tepuk bahu, tapi karena mereka bisa saling koreksi tanpa harus bentrok. Akhirnya, pertanyaan besar itu kembali muncul. 120 triliun ini buat siapa? Buat rakyat? Buat investor, atau buat kepentingan yang nggak pernah dijelaskan. Karena kalau proyek sebesar ini aja masih penuh kabut, gimana kita bisa yakin proyek-proyek lain lebih jernih? Mungkin ini waktunya kita berhenti tepuk tangan tiap kali lihat peresmian proyek baru dan mulai nanya dengan jujur, siapa yang bayar, siapa yang untung, dan siapa yang harus nanggung risikonya. Karena kalau nggak, kita cuma akan terus jadi bangsa yang sibuk berlari, tapi nggak pernah sampai ke tujuan. Dan sementara mereka yang di atas sibuk berdebat, kita yang di bawah terus jalan kaki di jalur panjang bernama realita. Lu tahu apa yang paling nyakitin? Bukan karena proyeknya gagal untung,
tapi karena semua ini seolah udah biasa. Rugi triliunan dianggap wajar, utang dianggap strategi, dan kritik dianggap pengganggu. Padahal dari situlah bangsa besar belajar, dari berani ngaca, bukan dari sibuk nampil. Jadi, buat lo yang masih percaya kemajuan, cuma soal bangunan dan beton, coba pikir lagi. Mungkin yang kita butuh sekarang bukan kereta yang lebih cepat, tapi pemimpin yang lebih jujur. Karena kalau arah udah salah, secepat apapun lo melaju, lo tetap menuju jurang. Dan sebelum video ini selesai, izinin gue tutup dengan satu hal. Negara ini nggak kekurangan orang pintar. Yang kita kekurangan adalah keberanian buat bilang, cukup. Cukup dengan utang yang membebani generasi berikutnya. Cukup dengan proyek yang penuh rahasia. Cukup dengan elit yang saling serang tapi lupa rakyat. Kita butuh arah baru. Bukan yang lebih cepat, tapi yang lebih benar. Karena pada akhirnya, kemajuan bukan soal siapa yang ngebut, tapi siapa yang nggak ninggalin orang lain di belakang. Kalau lu sepakat kita perlu lebih sadar, jangan lupa bantu sebarkan video ini, biar makin banyak orang melek bukan cuma soal utang, tapi soal masa depan bangsa ini. Like kalau lu peduli, share kalau lu setuju, dan subscribe biar kita bisa terus bahas realita di balik angka yang katanya kemajuan.